pertanyaannya nanti, Bapak. Nah, ini kurikulum kami, Bapak Ibu ya. Jadi di semester satu itu semuanya adalah mata kuliah dasar Kesmas Intermediate. Nah, ini semester satu ini plus kemuhamadiahan. Ya, Muslim non Muslim tetap mengambil karena ini bukan mata kuliah agama khusus ya, tapi berkenaan dengan organisasi kemuhamadiahan. Yang paling banyak bebannya adalah AKK sama biostatistik. Ada praktikumnya, tapi praktikumnya itu jadwalnya di malam hari dan itu biasanya dalam penjadwalan saja. Secara teknisnya dilakukan praktikum itu secara mandiri setelah pembelajaran itu diberikan. Ya, jadi semester satu ini agak padat. Kemudian di semester kedua itu peminatan. Bapak Ibu, kita peminatannya ada yang sama, mata kuliahnya ada yang berbeda. Ya, jadi seperti mata kuliah teknologi manajemen, pemberdayaan masyarakat multikultural, manajemen sumber daya kesehatan dan kepemimpinan, itu semua peminatan dapat. Mau itu peminatan EPIK, GISI, Kesling, Kespro, itu semuanya dapat. Karena ini mata kuliah peminatan terpadu ya. Jadi interdisipliner, interdisipliner. Jadi tiga mata kuliah ini interdisipliner. Kemudian ada mata kuliah kurikulum nasional. Jadi yang semester satu ini kurikulum nasional juga, mengikuti standar kurikulum nasional, seluruh program magister kesehatan masyarakat plus kemuhamadian itu khusus di perguruan tinggi Muhammadiyah, digital public health, proposal development sama magang atau residensi itu adalah mata kuliah kurikulum nasional. Ini juga diambil oleh seluruh mahasiswa peminatan. Peminatan apapun ngambil ini. Jadi yang membedakan Bapak Ibu dengan lainnya itu hanya mata kuliah peminatan pilihan ya. Nanti ada pilihan wajib, ada 4 SKS. Tergantung kalau EPIT berarti ada yang ditawarkan 4 mata kuliah itu silakan ambil 2. KMK kebijakan manajemen kesehatan atau peminatan AKK itu nanti ada 2 mata kuliah yang ditawarkan silakan diambil. Cuma dalam penawaran mata kuliah yang diberikan itu jika kuotanya sedikit artinya kita rankingkan. Misalnya mahasiswa di peminatan itu ada 5 orang, 6 orang gitu. Masing-masing memilih. Nanti pilihan terbanyak itu ya pilihan peringkat satu dan peringkat duanya itu yang nanti akan dibuka. Jadi tidak semua mata kuliah pilihan itu dibuka, tergantung dari mahasiswa tersebut. Kenapa? Ya karena kita untuk menghemat operasional sebenarnya. Jadi peminatannya tidak ini. Jadi kalau ada yang kemarin yang menanyakan, Pak, saya peminatan mau ambil peminatan K3 ya bisa. Ya, di mata kuliah K3-nya nanti yang secara spesifik ada 2, kemudian ada mata kuliah yang interdisiplinernya ada 3, kemudian yang kurikulum nasionalnya ada 3. Nah, magangnya bagaimana? Magang ini hanya terjadwal, tapi perkuliahannya adalah di tempat kerja masing-masing. Jadi nanti ada pengembangan kompetensi magang dalam bentuk penguatan intervensi dan policy brief ya. Nah, itu nanti di magang. Jadi magangnya itu bukan kita menentukan, tapi biasanya mahasiswa yang menentukan. Kecuali yang fresh graduate mengusulkan kemana, nanti akan kita upayakan dibarengkan dengan mahasiswa yang sudah kerja. Nah, tahun ketiga, semester ketiga itu sudah tesis. Jadi kuliahnya itu hanya 2 semester. Kuliah maksudnya itu kuliah yang secara rutin ya, Bapak Ibu ada dosennya itu hanya 2 semester. 1 tahun lah, semester satu, semester 2. Bapak Ibu masuk semester 3 itu sudah menyusun tesis. Ya, tesis itu sebenarnya sudah dimulai dari semester 2 di mata kuliah proposal development. Cuma di mata kuliah proposal development itu belum ada pembimbing. Jadi masih dosen mata kuliah atau dosen prodi yang memberikan mata kuliah. Cuma kuliahnya dalam bentuk praktek. Jadi kuliahnya itu bukan praktek ya, pendampingan atau coaching ya. Coaching penyusunan proposal. Jadi mata kuliah proposal development itu diisi dengan coaching proposal oleh dosen-dosen program studi.
Dosennya banyak tuh nanti. Tentang ini nanti siapa, tentang ini siapa. Harapannya di akhir semester 2 itu proposalnya itu ya bisa dikatakan 30 sampai 40% sudah siap. Jadi nanti di akhir semester 2 itu sudah dapat pembimbing dan semester 3 sudah mengerjakan. Bu, tesis di tempat kami pelayanannya menggunakan sistem informasi manajemen tesis. Jadi mengharuskan Bapak Ibu mondar-mandir ke Pontianak ketemu pembimbing, ngurus administrasi tesis tidak. Tidak harus seperti itu. Kalau yang di Pontianak mau lebih intens ketemu ya monggo. Tapi yang di luar Pontianak jauh misalnya ya itu bisa mengurus tesis semuanya dengan menggunakan aplikasi. Jadi interaksi dengan dosen juga menggunakan SIM tesis ini. Misalnya Bapak Ibu mau konsultasi bab 1 hubungi dosennya di simtesis ini, dikirimkan naskahnya, nanti catatan dosennya sudah ada di simtesisnya semuanya, tinggal Bapak Ibu perbaiki, difeedbackkan lagi. Terus seperti itu, tergantung kesepakatan dengan pembimbing. Ya. Kami membuat prosedur untuk setiap maju tahapan tesis, ya itu minimal 4 kali dengan pembimbing satu, 4 kali dengan pembimbing kedua. Konsultasinya gitu, minimal ya. Pak, bisa enggak lebih kurang dari itu? Ya, kalau Bapak itu termasuk kategori yang smart, naskahnya sudah bagus, sudah cakep, sudah cantik, ya itu bisa. Itu ya. Itu bisa. Mungkin pembimbingnya sudah approve, oke, ini bagus proposalnya, sudah layak untuk diseminarkan, disetujui, maju ya maju. Dan untuk ngurus administrasinya tidak harus ke Pontianak, semuanya pakai sintesis ini. Jadi Bapak Ibu nanti ke Pontianak kalau sudah fix jadwalnya tinggal ke Pontianak. Ya, untuk sementara kami belum membicarakan, ya, belum mendiskusikan model ujiannya seperti apa. Tetapi kita untuk S1 itu sudah dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada dosennya yang di luar mahasiswanya di kampus, ada yang mahasiswanya di kampus, dosennya, maaf, mahasiswa dosennya di kampus, mahasiswa di luar. Ada yang full. Nanti kita akan lihat ya, karena di tesis ini kan sama dengan skripsi ada 3 kali ujian ya, seminar proposal, hasil, sidang. Nah, kita sih mungkin kalau kemarin rancangan kami kita akan menerapkan untuk sistem ujiannya itu adalah di sidang akhir ya. Jadi sidang akhir itu mau tidak mau sudah harus berada di Pontianak. Jadi kita nanti pakai sintesis. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, untuk tesis ini, tugas akhir ini tidak harus dalam penulisan tesis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam bentuk publikasi sebagai tugas akhir. Jadi tidak harus tesis. Misalnya menyusun naskah publikasi, kemudian dipublikasikan dalam jurnal nasional terindeks Sinta, minimal Sinta 2, atau jurnal internasional terindeks minimal Scopus ke Q4 itu boleh dijadikan sebagai syarat lulus. Jadi kalau Bapak Ibu mau memilih jalur jurnal, berkonsultasi dengan prodi, topiknya apa, jurnal yang mau dituju apa, nanti akan ditunjuk pembimbing, pembimbing akan memberikan arahan, Bapak Ibu riset, nulis, kemudian setelah naskah itu publish, Bapak Ibu tinggal ujian gitu. Jadi tidak ada lagi apa seminar proposal hasil sidang, hanya sidang saja itu ya.